Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita sama-sama akan membahas di dalam 1 Yohanes 5 ayat 16 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di sini ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah ada dua macam dosa yang disebutkan di sana. Dosa yang tidak mendatangkan maut dan dosa yang mendatangkan maut. Yang kedua, dosa yang tidak mendatangkan maut disebut sebagai dosa yang dilakukan oleh saudara seiman atau oleh orang percaya. Sedangkan dosa yang mendatangkan maut tidak disebutkan dilakukan oleh seorang saudara, yang mana ini sangat mungkin diartikan dilakukan oleh mereka yang di luar iman kepada Kristus. Lalu yang ketiga, jika ada yang melakukan dosa yang tidak mendatangkan maut, kita diperintahkan berdoa bagi orang yang melakukannya supaya Tuhan memberikan hidup. Terhadap dosa yang mendatangkan maut, kita tidak diperintahkan berdoa untuk itu. Doa yang dimaksud di sini adalah doa syafaat, suatu doa yang dinaikkan untuk kepentingan orang lain. Nah, dari beberapa hal yang tadi kita bahas, kita akan melangkah lebih jauh. Yang pertama, kita akan melihat lebih dalam lagi tentang dosa yang tidak mendatangkan maut. Dari beberapa terjemahan Alkitab yang dikatakan bahwa ada dosa yang tidak membawa kita kepada kematian kekal. Jadi bisa dikatakan di sini, dosa yang tidak mendatangkan maut adalah dosa yang dilakukan tidak sampai atau tidak menyebabkan keselamatan menjadi hilang. Apakah ini benar bahwa dosa tidak menyebabkan kita kehilangan keselamatan yang kekal? Ya, itu benar. Alasannya adalah, yang pertama, setelah diselamatkan, kita bukanlah orang yang sempurna dan masih sangat mungkin jatuh dalam dosa atau berbuat dosa. Yang kedua, keselamatan yang dari Tuhan itu kuat dan bukan merupakan suatu posisi yang mudah diubah-ubah begitu saja oleh setiap kesalahan kita. Misalnya, jika satu kali kita berdosa, baik itu kecil ataupun besar, lalu kita kehilangan keselamatan langsung, atau ketika kita minta ampun, keselamatan itu kembali. Kemudian kalau berdosa lagi, hilang lagi keselamatannya, lalu minta ampun lagi, keselamatannya didapat lagi. Nah, ternyata tidak seperti itu. Keselamatan yang diberikan dengan melalui pengorbanan Kristus oleh kasih karunia Tuhan yang besar. Dan mereka yang percaya diselamatkan dan menjadi milik Allah, dan tidak mudah untuk merampas apa yang sudah menjadi milik Allah, Bapak Ibu Saudara. Lalu yang ketiga, apakah ini berarti kita boleh melakukan dosa-dosa yang termasuk golongan tidak mendatangkan maut karena kita mempunyai anggapan bahwa keselamatannya tidak mungkin hilang? Nah, tidak boleh Bapak Ibu, karena dosa bagaimanapun juga membawa dampak yang merusak dan merugikan hubungan kita dengan Tuhan. Nah, juga hubungan kita dengan pribadi, jasmani maupun rohani kita itu akan merusak dan tidak membawa kemuliaan bagi kerajaan Allah, karena hidup dalam dosa merupakan kesaksian yang buruk bagi Tuhan. Dampak lain yang tidak kalah menakutkan adalah bahwa dosa, sekalipun mungkin awalnya itu tidak mendatangkan maut, membawa hati kita itu semakin keras dan semakin menjauhkan diri kita dari Tuhan dan menjauhkan juga dari yang namanya pertobatan. Semakin jauh kita melangkah di dalam dosa, semakin keras hati kita, semakin sukar untuk kita bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dosa yang semula tidak mendatangkan maut, apabila diteruskan, dapat membawa puncaknya kepada dosa yang mendatangkan maut, Bapak Ibu. Penjelasan hal ini mungkin nanti akan kita bahas lebih dalam lagi. Nah, tapi yang keempat, terhadap dosa yang sedemikian, ada perintah untuk kita mengetahui bahwa apabila ada saudara seiman yang melakukan hal tersebut,
yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut itu, perintah untuk mendoakan atau berdoa syafaat untuk saudara kita, itu Tuhan inginkan dalam hidup kita. Lalu apa tujuannya perintah Tuhan untuk kita berdoa bagi saudara kita itu? Yaitu supaya Tuhan bekerja dan menjamah hati saudara seiman kita yang melakukan dosa, supaya dia itu bertobat dan kembali kepada Tuhan. Nah, supaya dia juga mengalami pemulihan hidup dan tetap dalam jalur keselamatan yang sudah dia terima. Doa syafaat merupakan sarana untuk Tuhan bekerja lebih lanjut dalam hidup saudara seiman kita, supaya akhirnya ia tidak berkeras untuk hidup di dalam dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian kita akan membahas tentang dosa yang mendatangkan maut. Nah, menggunakan perbandingan antara ayat di dalam Alkitab, maka dapat disampaikan di sini antara lain dosa yang mendatangkan maut itu adalah dosa yang disamakan, yaitu menghujat Roh Kudus. Jadi yang pertama, dosa yang mendatangkan maut atau kematian kekal itu sama dengan pada waktu kita dosa yang menghujat Roh Kudus. Itu tidak bisa diampuni. Markus 3 ayat 29. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Lalu Lukas 12 ayat 10, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan kehendak anak manusia, ia akan diampuni, tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Dosa yang tidak terampuni atau tidak mendapat ampun pasti berakibat kepada kematian kekal di lautan api. Itulah maut atau kematian kedua. Nah, dosa menghujat Roh Kudus ini singkatnya adalah dosa di mana orang yang dengan sengaja dan terang-terangan menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menolak untuk bertobat, dan menolak untuk menerima kasih karunia pengampunan dari Tuhan. Dosa ini disebut menghujat Roh Kudus karena Roh Kudus selalu bersaksi dan mengarahkan orang kepada Kristus. Dan Roh Kuduslah adalah roh yang memuliakan Kristus, sehingga pekerjaannya adalah mewahyukan Kristus kepada manusia dan membawa manusia untuk datang kepada Yesus Kristus menerima keselamatan. Nah, jika tarikan atau ajakan Roh Kudus ini ditolak dengan sengaja, bahkan dengan tanpa sungkan-sungkan orang itu menghina Kristus dan menyebutnya sebagai Tuhan yang palsu mungkin, atau menyebut Tuhan Yesus itu bukan Tuhan, maka inilah dosa yang tidak terampuni. Lalu yang kedua, dari konteks pembicaraan mengenai dosa yang mendatangkan maut di 1 Yohanes 5, itu kita bisa melihat di ayat 18-nya dan sampai 21. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Nah, disebutkan di antara lain di tadi yang kita baca. Yang pertama, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Nah, di dalam terjemahan yang mungkin bisa kita mengerti, maksudnya adalah setiap orang yang lahir dari Allah itu tidak akan terus-menerus tinggal di dalam dosa. Lalu, kita dapat bebas dan menang dari dosa karena Yesus, karena Dia yang lahir dari Allah. Di ayat 18 dikatakan. Nah, Yesus ini melindungi dan menjaga kita tetap di jalur kemenangannya, sehingga iblis tidak dapat menjatuhkan kita kembali kepada kehidupan yang lama. Lalu kalau kita melihat di ayat 19, di dalam Yesus kita tahu kita berasal dari Allah, dan yang di luar Yesus ada di bawah kuasa iblis. Dan selama kita ada di dalam Yesus, kita tidak akan masuk ke dalam alam maut dan kehilangan keselamatan kita. Kemudian ayat 20 kita bisa dapatkan di sini, mereka yang beroleh pengertian untuk mengenal yang benar, yang di dalam yang benar yaitu Yesus Kristus, itu disebut orang yang mengikuti Allah yang benar dan beroleh hidup kekal. Kemudian
di ayat 21 terakhir, jemaat diperingatkan untuk berhati-hati terhadap apapun yang disembah sebagai Tuhan atau berhala. Jika dihubungkan dengan ayat-ayat sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa berhala adalah Tuhan yang salah, sedangkan Yesus adalah Tuhan yang benar. Nah, dari semua pembahasan dan konteks yang tadi kita dengarkan, maka dapat disimpulkan bahwa dosa yang mendatangkan maut adalah dosa yang terkait dengan mengikuti Tuhan atau Allah lain. Tuhan yang salah yang berasal dari dunia ini dan yang ada di bawah kuasa si jahat yang melepaskan keimanannya kepada Yesus dan beralih kepada ilah-ilah lain. Jadi dihubungkan poin pertama yaitu menghujat Roh Kudus, dan poin kedua menyembah ilah lain atau Allah lain selain Yesus, maka dapat disimpulkan bahwa yang termasuk dosa mendatangkan maut adalah dosa penolakan untuk menaruh iman kepada Kristus, tetapi lebih memilih ilah lain sebagai Tuhannya. Bisa dikatakan pula bahwa dosa yang mendatangkan maut adalah kemurtatan, di mana orang meninggalkan imannya yang semula kepada Kristus, lalu ia memberikan penyembahan kepada Tuhan lain, yang sesungguhnya itu bukan Tuhan. Jadi, apa yang termasuk dosa yang tidak mendatangkan maut? Ditilik dari apa yang sudah disampaikan mengenai dosa yang mendatangkan maut di atas, maka dosa yang dapat digolongkan sebagai dosa yang tidak mendatangkan maut adalah semua dosa lain selain dosa yang mendatangkan maut yang tadi kita dengar. Baik itu dosa yang besar ataupun kecil atau sepele yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dosa-dosa tersebut masih bisa dilakukan mungkin bahkan oleh orang-orang Kristen pada umumnya, termasuk dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, ada hal penting yang mungkin kita perlu renungkan juga, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, meskipun ada yang disebut sebagai dosa yang tidak mendatangkan maut, kita tidak boleh menggunakan ini sebagai kesempatan untuk berbuat dosa, apalagi hidup dalam dosa. Kita dipanggil untuk bebas dan merdeka, juga berkemenangan atas dosa oleh kuasa salib Kristus, dan masuk ke dalam hidup yang baru yang tidak dihabiskan dalam kubangan dosa, namun dalam kemuliaan panggilan Tuhan menjadi saksi dan membawa banyak jiwa menjadi murid Kristus. Lalu yang kedua, walaupun dosa yang dilakukan oleh orang percaya itu tergolong yang tidak menghilangkan keselamatan, namun tetap mengandung suatu resiko besar. Kenapa? Karena dalam setiap dosa itu mengandung tipu daya, seperti Ibrani 3 ayat 13 katakan, yang dapat menegakkan hati sehingga kemudian membuat kita akhirnya terikat, akhirnya bahkan bisa kita memilih jalan hidup dosa daripada hidup bagi Tuhan. Dan mereka yang hidup dalam dosa meresikokan keselamatannya apabila pada saat terakhir ia tetap malahan bisa menolak Kristus, Bapak Ibu. Dan yang ketiga, itulah sebabnya terhadap saudara seiman yang terikat dosa, kita wajib mendoakan supaya dengan segera Roh Tuhan dibebaskan untuk bekerja sepenuhnya atas saudara seiman kita tersebut, sehingga ia beroleh roh pertobatan dan kembali kepada kehidupan yang kudus yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan bahkan lebih daripada itu, supaya akhirnya saudara kita tersebut menyerahkan diri menjadi hamba kebenaran. Seperti dalam Roma 6 ayat 18-19 dikatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Nah, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi, Bapak Ibu Saudara, dalam tubuh kita. Dan Tuhan menginginkan setiap kita itu menyerahkan anggota-anggota tubuh kita itu untuk kemuliaan Tuhan. Lalu yang keempat yang perlu kita perhatikan, apakah mungkin saudara seiman melakukan dosa yang mendatangkan maut? Nah, dari konteks-konteks ayat-ayat yang tadi kita bahas di dalam 1 Yohanes 5 ayat 16-21, bisa disimpulkan bahwa orang yang telah percaya dapat pula melangkah melampaui batas sehingga ia jatuh sedemikian dalam dan sehingga ia melakukan dosa yang mendatangkan maut.
ia tidak percaya lagi dalam hatinya bahwa Yesus itu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita ketahui di sini, tidak semua orang yang melayani dan aktif kegiatan rohani atau gerejawi, termasuk orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, mungkin mulut mereka bisa mengakui Yesus itu sebagai Tuhan, tapi di dalam hati mereka, dalam hidup mereka tidak ada tanda-tanda penyembahan sejati kepada Yesus itu Tuhan. Jadi kalau memang benar-benar kita itu mengakui Yesus sebagai Tuhan dan kita Kristen sejati, pastinya segala perilaku, segala apapun yang kita lakukan itu akan menunjukkan penyembahan kita kepada Tuhan. Nah, demikian apa yang saya sampaikan. Semoga ini bisa membuat kita lebih paham lagi tentang dosa yang tidak mendatangkan maut dan dosa yang mendatangkan maut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.